setelah melalui proses yang cukup panjang. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Untuk ketajaman, Masya Allah, ini sangat-sangat tajam ya teman-teman. Bahan bilah tadi dari bar steel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat pisau lagi ya teman-teman. Kali ini bahan yang kita gunakan itu menggunakan bar steel. Ini udah kita tandai bagian-bagian mana yang ingin kita potong ya. Dan kita tulis steel juga karena memang bahan ini bahan sisa teman-teman. Bahan sisa kita membuat golok, dan ini bagian atas jadi otomatis tidak ada lagi mereknya. Kita tandai steel agar tidak lupa teman-teman. Nah, ini bagian akan kita potong nanti ya. Oke, langsung saja kita proses pembuatannya. Untuk tahap awal kita potong dulu ya, sesuai garis yang sudah kita tandai. Kita memotongnya dengan bentuk seperti ini ya teman-teman. Bentuknya sendiri sudah hampir menyerupai sebuah pisau. Ini agar mempermudah kita juga menempahnya nanti. Jadi kita tidak terlalu banyak membentuk karena memang sudah mendekati kan begitu. Tambah lagi memang kita bekerja sendiri, jadi ini supaya mempermudah ya teman-teman. Nah, dan ini hasil potongan tadi. Kita pisahkan dulu bagian-bagiannya. Dan bagian ini pula yang akan kita gunakan nanti ya teman-teman. Seperti inilah bentuk awalnya sebelum dia ditempah ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah proses penempaan. Kita langsung saja ke tahap selanjutnya. Pertama-tama kita panaskan dulu bahannya ya teman-teman, sampai dia itu memerah. Nah, agar bahan itu lembut, barulah kita pukul dengan palu. Kita tipiskan bagian depannya. Kita pertahankan ketebalan pada punggungnya teman-teman. Kenapa kita pertahankan? Karena memang bahan dari bar itu sudah tipis teman-teman. Dia kisaran 4 mili sampai 4,5. Ini kita panjangkan bilahnya, kita lancipkan bagian depannya. Kita kerjakan hal yang sama dari ujung hampir habis ke bawah ya teman-teman. Tidak kita habiskan, nanti kita jelaskan kenapa tidak kita habiskan teman-teman. Lalu setelahnya kita bentuk bilah ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan teman-teman. Mau itu ditundukkan, mau itu dilentikkan. Nah, di sini kita menggunakan palu kecil ya teman-teman. Karena di sini kita tidak mepeh lagi, tidak menipiskan lagi, hanya ingin membentuk saja ya, seperti itu. Nah, inilah bentuk sementara dari pisau yang ingin kita buat ya. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah pembentukan puting bilah. Nah, puting bilah atau bagian bilah yang akan kita masukkan nanti ke handle teman-teman. Nah, inilah alasannya kenapa tidak kita pepes sampai habis teman-teman. Karena bagian bawah ini kita akan lancipkan, dia ingin dibentuk menjadi puting bilahnya, yaitu bagian bilah yang akan masuk ke handle atau gagang teman-teman. Kita pukul dia memanjang ya. Setelah menebal kita lebarkan lagi, tebalkan lagi, seperti itu terus sampai dia berbentuk teman-teman. Nah, inilah hasilnya ya dari penempaan tadi. Tahap selanjutnya setelah menjadi seperti ini, kita luruskan saja teman-teman. Tidak perlu kita tempah lagi. Ini sudah hampir bentuk final ya. Kita luruskan saja bagian-bagian yang bengkok. Tidak perlu pukulan-pukulan keras, kita hanya ingin meluruskan saja ya teman-teman. Bagian mata bilahnya, bagian punggung bilahnya. Bisa dibilang ini tahap akhir dari penempaan ya, dari proses penempaannya. Dan inilah hasil dari penempaan tadi ya teman-teman. Kita cek kerapiannya ya, dari lurusnya punggungnya, mata bilahnya juga lurus. Kita pastikan tidak baling. Nah, ini adalah tahap penempaan. Selanjutnya adalah tahap penggerendaan. Penempaan tadi pula sangat berpengaruh ke penggerendaan ini ya teman-teman, atau pemolesan ini. Jika tempahannya rapi, insya Allah penggerendaannya juga tidak akan terlalu sulit. Bagian awal kita bentuk dulu bagian puting bilahnya, bagian bawahnya itu ya, yang untuk masuk ke handle. Alasannya karena kita ingin menggunakan tangkai ya, agar kita memegangnya juga nyaman dalam proses penggerendaan. Lalu kita poles bagian punggungnya terlebih dahulu. Kita poles juga sampai dia rata teman-teman. Rata dalam artian tidak ada gelombang-gelombang hasil penempaan tadi ya, maksudnya. Kita ratakan juga bagian depannya, bagian mata bilahnya. Di detail-detail kecil juga, bagian-bagian ujung kita rapikan.
sampai dia membentuk sebuah pisau yang kita inginkan. Lalu kita poles badan bilahnya. Kita lakukan secara perlahan seperti ini sampai dia merata teman-teman. Ini juga memakan waktu yang cukup lama, lumayan lama. Seperti yang saya katakan tadi, jika penempaannya bagus, proses penempaannya rapi, maka penggerendaannya juga akan lebih mudah teman-teman. Ini dia hasil penggerendaan dari gerenda kasar tadi ya, baru setengahnya. Kita lakukan juga hal yang sama ke sampingnya teman-teman, yang belum digerenda atau dipoles. Setelah kita pastikan bersih dari bekas tempaan dan rata ya, selanjutnya kita poles dengan amplas 80 teman-teman, dengan gerenda, mata gerenda nomor 80, grade 80 ya, sampai dia tuh merata, sampai bersih dari gerendaan kasar tadi. Lalu naik lagi ke grade 150. Sebetulnya setelah ini bisa naik lagi ke grade yang lebih tinggi ya, cuman menurut saya 150 saja sudah sangat halus teman-teman. Teknik yang saya pakai juga itu memoles dari pangkal bilah sampai ke ujung ya teman-teman. Ini dilakukan secara perlahan, secara pelan-pelan ya, memang memakan waktu yang cukup lama juga karena memang kita tidak bisa menekan terlalu keras. Itu karena kita khawatir bilahnya akan rusak ya teman-teman. Dan memang di tahap ini kita hanya menghaluskan, memoles ya, bukan menipiskan. Lalu kita bentuk pembatas teman-teman. Nah, di sini pembatas ini penting ya teman-teman. Fungsinya sendiri agar tangan kita tidak langsung ke bagian tajamnya dari handle itu ya. Dari handle tidak langsung ke tajam bagian pisaunya. Lalu mengepaskan bilah ke karah atau salut pada handle teman-teman. Fungsi lainnya juga memperindah ya. Berikutnya kita proses pembuatan handle ya teman-teman. Di sini kita menggunakan kayu medang kuning. Kita bentuk, lalu kita pasang karahnya ya. Kita tandai dulu, lalu kita garis atau kita batasi dengan gerenda ya, agar salutnya atau karahnya ini bisa masuk ke kayunya teman-teman. Fungsi salut atau karah ini juga sangat penting ya, agar bilah itu saat dihentakkan handlenya itu tidak mudah pecah teman-teman. Jadi perlu karah ini sangat penting dipasang di handle. Lalu kita lubangin bagian yang ingin kita pasangkan ke bilahnya. Nah, ini kalau tidak kita lubang dia tidak akan terpasang teman-teman, atau bisa terpasang namun sangat sulit ya. Jadi di sini fungsinya hanya mempermudah saja. Nah, inilah kenapa handle ini kita buat sebelum kita sepuh teman-teman. Nah, karena udah jelas kita bakar dulu bagian puting bilahnya. Jika sudah disepuh biasanya panasnya itu bisa saya naik dan membuat bilah itu sepuhannya mudah teman-teman. Kita bakar, kita masukkan ke handlenya. Di sini dapat kita atur ya, apakah dia terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri seperti itu. Jika sudah terpasang ke handle, kita pastikan bilahnya lurus dengan handle selaras ya. Lalu kita masuk ke proses penyepuhan teman-teman. Proses penyepuhan sendiri adalah proses yang wajib ya, wajib dilewati jika kita menggunakan baja-baja karbon seperti ini teman-teman. Tentu ada juga baja-baja yang tidak perlu disepuh ya, seperti baja-baja modern, ada sebagian. Nah, di sini prosesnya kita bakar bilahnya, bagian mata bilahnya saja kita maju mundurkan seperti ini. Fungsinya agar panasnya merata. Lalu setelah dikira cukup, kita masukkan langsung ke media oli atau air ya. Di sini saya menggunakan media oli. Caranya itu kita celupkan secara full, tidak lupa kita angkat-angkat teman-teman. Nah, fungsinya agar bilah itu tidak retak atau tidak terlalu keras ya. Kita celupkan, kita angkat, kita celupkan, kita angkat seperti itu. Jangan lupa kita cek ya bagian bilahnya, karena biasanya setelah mengalami pengerasan hasil penyepuhan tadi biasanya bilah itu bengkok teman-teman. Nah, di sini pastikan bilah tidak dingin dulu teman-teman, karena jika sudah dingin kita luruskan, nah itulah yang biasanya menyebabkan patah pada mata bilah. Setelah lurus lalu kita dinginkan dengan air. Dan ini dia hasil sepuhan tadi ya, hasil dari penyepuhan tadi. Bagian yang putih ini adalah bagian yang lebih keras teman-teman. Kita pastikan lurus bilahnya, tidak baling. Selanjutnya kita pasang handlenya teman-teman.
Sebelum kita pasang ke handle, kita gerigi dulu bagian puting bilahnya, bagian yang akan masuk ke handle ya, agar dia mengikat kuat saat dilem di handle ya teman-teman. Itu hasilnya bilah tidak akan mudah copot dari handle teman-teman. Setelah terpasang, lalu kita lem dia dengan lem Korea ya. Saya menggunakan lem Korea. Kita isi sampai penuh, lalu kita tunggu dia mengering. Setelah mengering, kita poles dengan gerinda lagi. Kita bentuk dia atau kita kecilkan dengan gerinda ini. Kita sesuaikan dengan genggaman teman-teman. Dibersihkan bagian detail-detailnya. Setelah itu tidak lupa kita poles secara manual. Setelah rapi bersih, lalu kita lapisin dengan lem Korea lagi. Fungsinya agar serat-seratnya itu menyatu teman-teman. Fungsi lainnya agar handle itu dia kedap air, karena kita menggunakan kayu ya. Tentu jika sering terkena air, lambat laun dia akan lapuk teman-teman. Warangka pula atau sarung pisau kita proses dengan kayu yang sama ya, menggunakan kayu mudang tanah juga. Kita kolong, kita bentuk model sarungnya, lalu kita haluskan dengan gerinda seperti ini ya teman-teman. Kita bentuk juga bagian-bagian detailnya. Ini pembatas ya, kita membuat pembatasnya. Setelah dapat bentuk yang kita inginkan, kita bulatkan bagian warangka atau sarung pisaunya teman-teman. Bagian-bagian yang sudut tadi, yang bersiku tadi, kita bulatkan. Dan ini hasilnya ya, hasil kasarnya. Sama seperti handle tadi, bagian warangka ini juga kita finishing atau kita haluskan dengan manual teman-teman. Setelah dirasa halus, kita tidak lupa juga membuat tempat tali teman-teman. Nah ini sangat penting juga untuk bilah 20 cm ke atas. Kita perlu membuat tempat tali ya. Bagian ini kita lem dulu, kita tempel, barulah kita bentuk dengan gerinda teman-teman. Setelahnya dirasa sudah halus, kita lapisi lagi dengan lem Korea seperti handle tadi, agar seratnya menyatu dan dia kedap air. Jika sudah terlapisi semua, selanjutnya kita amplas ya teman-teman, bagian warangkanya, bagian handlenya, karena permukaannya pasti kasar setelah kita lapisi dengan lem Korea. Lalu bilah juga kita poles dengan amplas ya. Di sini saya menggunakan amplas tempel untuk finishingnya. Kita lakukan dengan perlahan, kita lakukan dengan pelan. Lalu setelah bersih semua, handle dan warangka juga kita clear teman-teman. Nah di sini kita tidak menggunakan pernis, kita menggunakan clear. Karena itulah kita lapisi juga dengan lem Korea tadi, agar serat-seratnya itu menyatu. Jadi bagian pengekliran ini dia akan merata teman-teman. Hasil yang didapat juga sangat indah ya. Jadi bagian warangka dan handle itu akan mengkilap seperti itu. Tahap akhir kita asah manual dengan batu ya, batu asah. Sini saya menggunakan batu alam ya, batu yang paling halus. Kita menggunakan air juga di sini. Bilahnya juga sudah kita lapisi minyak atau oli ya sebelum kita asah agar dia tidak mudah berkarat. Dan ini dia hasil akhirnya ya teman-teman. Bagian warangkanya, bagian handlenya ini menggunakan kayu yang sama ya, yaitu kayu medang tanah. Salutnya menggunakan stainless teman-teman. Bagian bilah sendiri seperti ini hasilnya setelah melalui proses yang cukup panjang. Nah inilah hasilnya teman-teman. Untuk ketajamannya kita akan coba dengan media kertas ya. Ini panjang bilahnya 20 cm. Untuk tebalnya ini 3,5 menipis ke ujung teman-teman. Untuk ketajaman, Masya Allah ini sangat-sangat tajam ya teman-teman. Bahan bilah tadi dari bar steel, Barsinso steel. Kita cek ketajaman, kita main-mainkan seperti ini pun dia masih jalan mulus teman-teman. Di media kertas sudah jalan, lalu kita cek juga ketajamannya menggunakan botol kosong. Oke, Masya Allah ya. Putus, itu menandakan kalau ketajaman ini sudah sangat cukup layak untuk digunakan teman-teman. Dan itu dia media tesnya ya, tes ketajaman. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Itu dia tadi prosesnya cukup panjang dan hasilnya sendiri sangat-sangat memuaskan. Untuk bahan Barsinso steel sudah umum ya, sudah banyak yang tahu kalau itu bahan bagus. Di next video selanjutnya kita akan proses potongan yang satunya lagi teman-teman.
kita akan membuat pisau juga dengan bahan yang satunya ini ya. Ini sudah kita potong bagiannya, tinggal kita proses saja teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.